Tombak matahari ini telah dipertunjukkan sebelumnya di bintang 9 neraka dan bukan lagi rahasia. Namun, penetrasi yang tiba-tiba pada saat ini masih memiliki dampak yang besar pada para dewa dari ketiga suku. Di tempat pilar Dewa Merah Muda itu menembus, badai sumber bintang meledak, dan banyak binatang buas serta kuda terbanting ke tanah, linglung dan berdarah. Seluruh lorong dipenuhi asap tebal dan suara ledakannya memekakkan telinga. Ledakan, ledakan, ledakan. Terjadi guncangan berkali-kali, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya meraung, aliran bintang yang dahsyat menyapu kemana-mana, dan kekacauan terjadi di mana-mana sejauh mata memandang. Tak lama setelah benturan dahsyat ini, gelombang monster yang tak berujung itu tampaknya bereaksi. Di bawah kendali klan Dewa Ibel, mereka berkumpul kembali, dan jutaan pasukan serta kuda resmi menabrak penghalang pelindung Yan Huang dan tiba di medan perang. Para dewa moral dan suku Yuanyi di belakang juga mengikuti gelombang binatang buas, dan kelompok awan hitam menabrak area magma api merah muda ini. Jauh di dalam lautan api yang mengamuk ini, Ibel Kaisar Yan Huang, kavaleri berat Yan Huang, dan legiun hantu jahat siwa milik Li Tianming telah berkumpul, dengan semangat yang agung dan semangat juang yang luar biasa, menunggu lawan mereka. Belum lagi Kaisar Ibel Yan Huang dan legiun hantu jahat siwa sama sekali tidak mengenal konsep kematian, bahkan para dewa Yan Huang itu, ketika mereka terhubung dengan Li Tianming dengan benang kehidupan, mereka dan Li Tianming bagaikan satu kesatuan yang tak kenal takut. Kemuliaan melampaui kehidupan pribadi. Semangat juang kita sedang di puncaknya, sementara pihak lain. Li Tianming berdiri di tengah angin dan api, tatapannya menembus rintangan yang tak terhitung jumlahnya saat dia memeriksa lawannya. Memang benar bahwa binatang sumber bintang itu tidak takut mati, tetapi mereka dikendalikan oleh klan Dewa Ibel, dan klan Dewa Ibel itu, dewa moral dan dewa berdosa. Li Tianming dapat dengan jelas melihat dari mata mereka bahwa kebanyakan dari mereka tidak sekuat yang dia bayangkan. Alasannya sangat sederhana. Jelas itu adalah tindakan 8 dewa, tetapi pada akhirnya hanya 3 suku mereka yang mempertaruhkan nyawa. Siapapun yang sedikit mempertimbangkan akan tahu bahwa ini adalah kerugian besar dan sungguh tindakan yang tidak bijaksana. Jika mereka tidak memiliki kekaguman mendalam terhadap ketiga kaisar surgawi, mereka tidak akan pernah datang ke sini dan mempertaruhkan nyawa mereka seperti orang bodoh. Eksekusi 6 miliar prajurit garda depan tadi tidak membangkitkan semangat juang atau kebencian mereka. Sebaliknya, hal itu membuat mereka merasa absurd, memalukan, dan tak masuk akal. Inilah gagasan umum dari pasukan yang berkekuatan 16 miliar orang ini. Secara logika, moral militer musuh sangat tidak stabil, yang seharusnya menjadi hal baik bagi Li Tianming. Namun dia sedikit khawatir. Jelas mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, tetapi para pemimpin ketiga suku ini tetap berani menghadapi kritik publik dan memaksa orang-orang mereka untuk berperang. Ini semakin membuktikan bahwa perjuangan mereka yang nekat sangat mungkin berhasil. Dan jika berhasil, kematian 6 miliar pasukan pelopor dapat dikompensasi. Maka nilai yang bisa mereka dapatkan juga lebih dari 6 miliar pasukan pelopor, dan ketiga suku ini tidak akan berbagi keuntungan ini dengan 8 dewa lainnya. Pertanyaannya sekarang, di mana titik terobosan yang diinginkan pihak lain, tanya Li Wudi sambil mengerutkan kening. Dia telah berangkat untuk bertarung dengan kavaleri Yan Huang. Li Tianming mengingat apa yang terjadi terakhir kali. Pada saat itu, 10 miliar pasukan pelopor anehnya ditangkap olehnya, sehingga memotong niat membasmi 2 kaisar surgawi Yin dan Ming, dan memaksa mereka untuk kembali dan merencanakan niat pembasmian yang lebih besar. Kemudian, karena Li Tianming mencuri rumah Meteorites Sunset, niat membasmi mereka yang lebih besar tidak terwujud, dan moral pasukan pun rusak parah. Saat itu, mereka berada dalam situasi yang begitu putus asa sehingga mereka bahkan tidak peduli dengan hidup dan mati 6 miliar pasukan garda depan. Titik terobosan mana yang akan mereka pilih? Li Tianming langsung teringat Kaisar Jiuxiao. Dia melakukan hal yang sama. Saat itu, Li Tianming terkejut dan berkata, mereka putus asa. Mereka lebih suka menyerahkan 6 miliar pasukan garda depan dan mengandalkan saya untuk membuat terobosan. Itu benar. Begitu Li Tianming memikirkan hal ini, dia merasakan kehadiran ancaman yang mematikan. Dia mengakui bahwa ide pihak lain itu benar. Li Tianming sendiri adalah fondasi seluruh dinasti Tianming. Sekalipun Li Wudi tak mampu mengguncang bintang kaisar, jika mereka menangkap Li Tianming, ketiga klan akan mampu melahap semua pencapaian Li Tianming. Anda benar-benar bisa menghasilkan uang. Kejam sekali. Mereka bahkan tidak menginginkan 6 miliar pasukan garda depan. Terakhir kali, Kaisar Yinming masih terhalang oleh ini, tetapi dalam sekejap mata, mereka tidak peduli lagi dan langsung melakukannya. Ini agak di luar ekspektasi Li Tianming.
Seperti yang diharapkan, mereka adalah 3 suku paling sembrono di antara 8 suku dewa. Dalam sekejap, keheningan menyelimuti Li Tianming. Pihak lain pasti telah langsung mengunci posisinya melalui aks milik Siwa Demon Legion. Mereka berada di garis depan gelombang monster sejak awal dan telah memasuki medan perang sejak lama. Bahkan Yin Chen pun kesulitan menemukan makhluk-makhluk kuat ini. Dan ketika mereka muncul, bahaya telah tiba. Wow! Li Tianming mendongak dan melihat Dewa Bintang Raksasa bermata 97 merangkak keluar dari pusaran abu-abu di antara awan berapi di depannya. Tubuhnya terbalut perban putih. Dewa Moralitas, Kaisar Hades. Di belakang Li Tianming, di tengah pusaran bulu hitam, muncullah seorang bintang wanita bernama Dewi Laut dengan sosok ramping dan sayap hitam tak terbatas di punggungnya. Dia tidak lain adalah Dewa Jahat, Kaisar Yin Tian. Terakhir kali, mereka berdua mampu memanipulasi Li Tianming sesuka hati, tetapi kali ini mereka memotong para tawanan itu sendiri. Dari sorot mata mereka, Li Tianming dapat melihat bahwa mereka tidak lagi memiliki batasan dan hanya ingin menghancurkan. Li Tianming menjadi satu-satunya target mereka. Dan mereka pastinya memiliki lebih dari 2 kaisar surgawi. Tepat ketika Li Tianming merasakan kulit kepalanya kesemutan, ia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat sesosok dewa bintang raksasa kurus berjubah hitam putih muncul di langit di atas kepalanya. Ia diselimuti kabut tebal, kulitnya tampak sangat pucat, telapak tangannya sangat lebar, tetapi rongga matanya kosong, seperti jurang tak berujung. Rambutnya panjang yang berkibar seperti air terjun, dan setiap helainya panjangnya 100.000 meter. Dan di kulitnya, ada garis-garis berwarna darah, seperti pembuluh darah yang terbuka, aneh dan dingin, melonjak dengan kekuatan bencana dan kutukan. Kaisar Ibel, dia benar-benar datang. 3 klan surgawi besar, klan surgawi Ibel. Dapat dilihat bahwa Kaisar Ibel ini adalah salah satu dari 3 raksasa di Sang Xingsu. Li Tianming telah mendengar reputasinya sejak lama. Sejarah keberadaannya sebenarnya lebih panjang daripada Kaisar Yinming. Dia juga penguasa aksi 5 suku dewa kali ini. Begitu pertempuran dimulai dan kedua pasukan saling berhadapan, 3 dewa agung dan 8 divisi Kaisar Surgawi sama sekali tidak mempedulikan hidup dan mati di medan perang dan menyerang ular itu di bagian terlemahnya. Ini adalah hal yang sama persis yang dilakukan Li Tianming pada bintang Kaisar Jiuxiao. Li Tianming dapat menebak bahwa mereka akan melakukan ini, tetapi dia tidak menduga bahwa mereka akan mampu mengirimkan 6 miliar pasukan pelopor. Hal ini sedikit mengganggu penempatan Li Tianming, menyebabkan dia menghadapi beberapa kejadian tak terduga saat ini. Aku tidak menyangka. Li Tianming hendak mengucapkan beberapa patah kata untuk mengulur waktu. Oh, saat pertama kali Kaisar Ibel muncul, dia tersenyum sinis. Ketiganya tahu lebih dari siapapun bahwa mereka telah mengorbankan 6 miliar nyawa untuk mendapatkan kesempatan ini. Jika mereka gagal menangkap Li Tianming, mereka akan menderita kerugian besar. Tidak akan ada kesempatan yang lebih baik dari sekarang. Dalam keadaan darurat ini, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan dukungan di sini. Ledakan. 2 Kaisar Yin dan Ming, satu di depan dan satu di belakang, menggunakan kekuatan terkuat Dewa Kosmik kuno untuk memadatkan alam semesta dan bintang-bintang, dan menekannya dengan ledakan keras. Ada lautan bintang putih tak berujung di depan dan lautan bintang hitam di belakang. Kedua lautan bintang itu bagaikan 2 gunung besar, atau seperti 2 kulit telur, yang seketika menjebak Li Tianming dari depan dan belakang. Klik, klik, klik. Kekuatan Kaisar Dunia Tertib segera menekan bintang Tianji milik Li Tianming yang pecah, menyebabkannya bergetar dan mengeluarkan suara yang pecah. Ledakan. 97 mata pucat muncul di lautan bintang di depan, dan bola mata raksasa itu meledak dengan sinar yang tak terhitung jumlahnya, membakar bintang Tianji. Di belakang Li Tianming, sayap hitam yang menutupi langit dan matahari mengelilinginya dengan erat, membentuk jurang hitam yang mencegah siapapun mendekat. Para makhluk abadi itu telah dipanggil oleh Li Tianming, tetapi untuk sementara mereka tidak mampu menembus sayap Yuan Kaisar Yin Tian yang menutupi langit dan bumi. Kaisar Ibel, giliranmu. Kedua Kaisar Surgawi Yin dan Ming memberikan pengingat hampir pada saat yang bersamaan. Mereka jelas merupakan veteran terkuat di alam semesta, tetapi ketika berhadapan dengan seorang pemuda, mereka menggunakan strategi serangan mendadak dan pengepungan, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk tidak berhasil. Terlebih lagi, Kaisar Ibel tidak memberi Li Tianming waktu untuk bernapas. Ketika Kaisar Yinming mengambil tindakan, dia sangat acuh tak acuh dan membuka telapak tangannya di lautan kemarahan merah muda ini. Di telapak tangannya, terdapat 49 mata majemuk di tangan kirinya dan 50 di tangan kanannya, sehingga totalnya 99 mata ditutupi urat merah.
Binatang perang terkuat di alam semesta ada di dalam mata ini. Berdengung. Telapak tangannya berubah menjadi pusaran merah darah yang tak terhitung jumlahnya, dan raungan meletus. Di tengah kabut tebal, 99 binatang sumber bintang yang mengerikan dengan berbagai bentuk bergegas keluar dan membentuk formasi 99 binatang raksasa di atas kepala Li Tianming. Binatang perang Kaisar Ibel memiliki bentuk yang sangat beragam, termasuk burung, binatang buas, serangga, ikan, tumbuhan, dan berbagai makhluk istimewa, tetapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu pola darah merah tua yang istimewa. Pola darah merah tua itu seperti pembuluh darah yang terbuka, mengalirkan kekuatan kutukan yang ganas dan tak terbatas. 99 binatang terkutuk, kata Kaisar Mingtian dengan penuh kekaguman. Dikombinasikan dengan murid ilahi Dayan milik Kaisar Ibel, dan kekuatan kutukan terkuat dalam sejarah yang terukir pada anak ini, sangat mungkin untuk menempa garis keturunannya menjadi boneka. Anak ini belum dewasa, jadi ini saat yang tepat. Kaisar Yintian tertawa dingin. Li Tianming adalah hadiah yang ingin mereka peroleh meskipun harus mengorbankan 6 miliar anggota klan mereka. Huantian dan Zantian tidak berpartisipasi. Tidak masalah. Meteorit dan matahari terbenam keluar. Kalau begitu, mereka tidak punya bagian. Hanya serangan balik ketika seseorang berada dalam situasi yang sangat putus asa yang memiliki peluang keberhasilan terbesar. Setelah ketiga kaisar surgawi ini dipaksa ke dalam situasi yang putus asa, mereka merencanakan serangan yang kejam. Para sandera tentara Vanguard telah pergi. 49 makhluk abadi tidak mampu mematahkan sayap Kaisar Yintian yang ditarik bahkan untuk sesaat. Li Tianming tidak sebanding dengan kaisar surgawi manapun hanya dengan mengandalkan bintang Tianji. Mendesis. Cahaya putih dari mata Kaisar Mingtian sendiri merobek pertahanan Tianjixing saat ini, meledakkan lubang satu demi satu dan secara langsung mengancam tubuh daging dan darah Li Tianming. Di atas kepala Li Tianming, 99 binatang kutukan meraung ke langit, dan mengorbankan setetes darah mereka sendiri. Kaisar Ibel terdiam, dan dua sinar merah darah melesat keluar dari telapak tangan dan matanya. Kedua sinar merah darah ini menyatu dengan darah binatang kutukan, dengan liar menyerap kekuatan mereka. Kutukan ajaib Taizu. Berhasil. Kaisar Yintian begitu gembira hingga suaranya sedikit bergetar. Buka jalan untuk Kaisar Ibel. Kaisar Mingtian meraung dan dengan paksa menekan celah besar di bintang Tianji, memotong simpul Gordian untuk membiarkan kutukan sihir Taizu masuk. Kutukan Taizu, yang dibentuk oleh kekuatan kutukan yang dipadatkan dari semua binatang terkutuk dan murid ilahi surgawi Dayan, berevolusi langsung dari tetesan darah menjadi wujud Li Tianming. Kutukan ini menyerang setiap partikel neutron dan cukup untuk mengubah segalanya tentang siapapun. Tiga kaisar surgawi mengoordinasikan tindakan mereka dalam sekejap. Begitu cepatnya sehingga Li Tianming bahkan tidak sempat bereaksi. Sebuah kekuatan represif menyapu dan menekan kepalanya. Darah merah langsung menyapu seluruh tubuhnya. Selesai. Ketika kedua kaisar surgawi Yin dan Ming melihat Li Tianming berlumuran darah, terlepas dari status mereka, mereka tidak dapat menahan tawa. Selamat kepada Kaisar Ibel, kata mereka berdua dengan penuh semangat. Jangan lepaskan begitu cepat. Tunggu sampai mantra sihir Taizu menyatu sepenuhnya ke dalam setiap partikel neutronnya, kalau tidak, bisa terjadi kecelakaan. Kaisar Ibel menahan kegembiraan di hatinya dan berkata kepada kedua kaisar itu. Tidak masalah, kata Kaisar Mingtian. Kaisar Ibel masih berhati-hati. Bahkan dalam situasi seperti ini, bagaimana mungkin? Kaisar Yintian tersenyum. Tiba-tiba, darah di tubuh Li Tianming menghilang tanpa jejak, dan semua kekuatan kutukan tampaknya telah memasuki lubang tanpa dasar dan menghilang sepenuhnya. Ia meregangkan badan dengan malas seolah-olah tidak terjadi apa-apa, menatap ketiga kaisar surgawi dan bertanya, kalian mengirimiku suplemen dari jarak ribuan mil untuk mengisi kembali ki dan darahku ada lagi satu lagi. Untuk meringkas semua yang telah terjadi dalam kurun waktu belakangan ini, kata cepat dapat digunakan untuk menggambarkannya. Tentara tiga suku dewa menyerang dengan cepat. Li Tianming dengan marah membasmi 6 miliar pasukan pelopor, cepat. Serangan pamungkas dari tiga kaisar surgawi bahkan lebih cepat, begitu cepatnya sehingga banyak orang bahkan tidak menyadari kemunculan mereka. Dan akhirnya, kutukan Taizu merah menghilang dari tubuh Li Tianming dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Banyak orang tidak bereaksi sama sekali, dan hanya berteriak ah dan semuanya berakhir. Kedua kaisar langit Yin dan Ming menyaksikan dari dekat saat Li Tianming menelan kutukan sihir Taizu dalam sekejap. Mata mereka langsung terbelalak, dan tenggorokan mereka seperti tertusuk palu raksasa, membuat mereka tak bisa berkata-kata. Daerah mereka yang kecil itu sunyi senyap seperti kematian. Kutukan leluhur agung.
Kedua kaisar surgawi Yin dan Ming berada dalam kebingungan. Mereka tahu betapa mengerikannya kutukan ini, jadi mereka berani bertaruh dengan Kaisar Evil. Jika Li Tianming berusaha keras dan menghabiskan puluhan ribu tahun untuk akhirnya mematahkan kutukan dan mendapatkan kembali kebebasannya, biarlah demikian. Bagaimana mungkin dia tidak bertahan barang sesaat pun? Apa gunanya memainkan itu? Kaisar Evil. Keduanya mengerutkan kening dan mendongak. Di atas kepala mereka, tatapan kosong Kaisar Evil juga terasa terkoyak. Jelaslah bahwa dialah yang paling menderita guncangan mental. Untungnya, dia bereaksi sangat cepat. Sudahlah, basmi saja dia. Awalnya, dia ingin mengendalikan Li Tianming dan menggunakan anak ini sebagai senjata untuk menguasai dunia. Mimpi ini hancur terlalu cepat. Satu-satunya cara sekarang adalah membasmi Li Tianming untuk menghentikan kekalahannya. Jika aku bisa melahap semua milik Li Tianming, aku pasti masih untung. Kedua kaisar surgawi Yin dan Ming juga mengerti. Gagal mengendalikan, berubah menjadi pembasmian. Mereka semua adalah orang-orang yang suka bertindak, dan saat mereka mencapai konsensus, niat membasmi mereka bertiga turun lagi pada saat yang sama. Mata ilahi agung Kaisar Evil memancarkan dua sinar cahaya, satu hitam dan satu putih, yang menembus dahi Li Tianming. Dan Kaisar Yin Ming sudah sangat dekat, satu di depan dan satu di belakang. Mereka telah membongkar pertahanan bintang Tianji dan menancapkan tangan beracun mereka jauh ke dalam tubuh Li Tianming. Mati, pilar cahaya hitam dan putih, cakar tajam Kaisar Ming Tian, dan badai kematian yang dibentuk oleh bulu hitam Kaisar Yin Tian yang tak terhitung jumlahnya, meletus tepat di samping Li Tianming. Niat membasmi ketiga Kaisar Langit itu tak diragukan lagi sangat mematikan. Cakar tajam Kaisar Langit kegelapan yang menusuk tubuh Li Tianming saja sudah mampu menyebabkan ledakan dahsyat, cukup untuk mencabik-cabik tubuh dewa alam semesta milik Li Tianming. Bahkan dengan berkah dari garis semua makhluk hidup, Kaisar surga di dunia tertib masih terlalu kuat. Kau punya modal bagus, tapi kau terlalu gugup, Kaisar Ming Tian mencibir. Keberuntunganku juga tidak seberuntung itu, kata Kaisar Yin Tian dingin. Ketiganya menutupi langit dan bumi, dan dengan jentikan tangan mereka, tak seorang pun dapat mendekati raksasa laut bintang setinggi 300.000 meter itu. Mati, ada ketidakpedulian yang mendalam di mata ketiga kaisar surgawi ini. Semakin dekat Li Tianming dengan kematian, semakin rileks mata mereka. Meskipun dia merasa sedikit menyesal karena tidak bisa mengendalikan Li Tianming, setelah memikirkannya dengan hati-hati, akan lebih aman untuk membasmi orang semacam ini yang menentang kehendak surga. Jadi mereka jelas bisa menerima akhir ini. Pada saat itu, di mata mereka bertiga, Li Tianming melihat kebanggaan dan kepercayaan diri yang melampaui segalanya. Li Tianming tiba-tiba tertawa. Dia berkata, kamu memang sangat baik, tetapi aku tidak bisa mati. Ketika kata-kata ini diucapkan, ketiga kaisar surgawi mengerutkan kening dalam-dalam, jantung mereka berdebar kencang. Tetapi mereka masih belum bisa mengetahui trik apa lagi yang dimiliki anak ini. Dalam sekejap mata, cahaya keemasan hitam yang menyilaukan tiba-tiba muncul di belakang Kaisar Hades. Kecepatan cahaya ini begitu mengerikan sehingga melewati para mayat hidup Eternals dan langsung menjadi ancaman mematikan bagi Kaisar Hades. Siapa? Kaisar Ming Tian terpaksa berhenti untuk menyelamatkan nyawanya. Kulit kepalanya terasa geli, lalu ia berbalik dan meninju sosok itu. Ledakan. Sebuah ledakan memekakkan telinga membuat Kaisar Ming Tian terpental. Tubuhnya yang besar menghantam Li Tianming, sekaligus menjatuhkan Li Tianming dari kepungan yang terbentuk di antara dirinya dan Kaisar Yin Tian. Tergantung. Darah Li Tianming mendidih, dan tubuh dewa alam semesta retak berkali-kali. Sejumlah besar bulu ditusukkan ke punggungnya oleh Kaisar Yin Tian, yang dianggap sebagai trauma tingkat tertentu. Tapi setidaknya dia tidak mati. Serangan dari orang yang baru saja datang tidak hanya mengganggu Kaisar Ming Tian, tetapi juga membuat Li Tianming terhindar dari serangan mata Dewa Dayan Kaisar Mo Tian. Di tengah kekacauan ini, ketiga Kaisar Langit yang tadinya yakin bisa membasmi Li Tianming, kini merasakan hati mereka bergetar lagi, menatap tak percaya ke arah pria yang telah menyelamatkan Li Tianming. Itu adalah Dewa Laut Bintang yang diselimuti cahaya keemasan dan hitam, setinggi 100.000 meter, bahkan mungkin 110.000 meter. Auranya sangat berat dan ganas. Ia bagaikan bintang, sangat berat, dan auranya juga mirip dengan pasukan hantu jahat siwa. Kaisar Yin Tian, dua kaisar surgawi, Kaisar Evil dan Kaisar Yin Ming, meneriakkan nama ini dengan nada tidak percaya. Klan Dewa Perang, Kaisar Yin Tian. Salah satu dari 8 dewa. Pemimpin salah satu dari 3 ras surgawi besar. Dia benar-benar muncul dan menyelamatkan Li Tianming. Sebenarnya,
Ada banyak orang yang dapat menyelamatkan Li Tianming, termasuk Kaisar Qi, tetapi saat ini, Li Tianming memilih untuk memberi Kaisar Yin Tian kesempatan, karena dia sedang berjuang, dan selama dia membuat pilihan ini, tidak akan ada jalan kembali. Tiga Kaisar Langit punya rencana yang bagus, tetapi mereka masih meremehkan kartu truf Li Tianming. Membasminya di bintang Kaisar memang lebih sulit daripada naik ke surga. Berdengung. Sementara ketiga Kaisar Langit dan binatang kutukan masih terguncang, Li Tianming bergerak ke sisi Kaisar Yin. Memang benar ia merasa cukup aman di samping Kaisar Langit dari klan Dewa Perang, Dewa Hantu terkuat. Dia juga dapat melihat bahwa masalah ini sangat penting bagi 8 divisi dewa. Kaisar Yin Tian, wajah Kaisar Ibel memerah karena marah. Ia menatap tajam klan Dewa Perang dan bertanya dengan suara yang hampir dingin, apa penjelasanmu? Mereka mengabaikan nyawa 6 miliar pasukan garda depan hanya demi kesempatan membasmi Li Tianming secara akurat. Tepat ketika mereka hampir berhasil, orang-orang mereka sendiri muncul untuk membuat kekacauan. Kalau orang lain, mereka pasti sudah tercerai-berai. Dalam keheningan yang mematikan ini, Kaisar Yin Tian berkata dengan tenang, perang tanpa akhir hanya akan menyebabkan lebih banyak orang tak bersalah terlibat dan terbasmi. Dinasti Tianming telah berkembang pesat, dan mereka mewakili lebih dari sekadar klan ilahi Yan Huang. Kita tidak perlu memperlakukan mereka sebagai musuh. Daripada terus-menerus menumpahkan darah, lebih baik kita menerima dan hidup berdampingan. Ketika kata-kata ini diucapkan, ketiga Kaisar Surgawi hampir tidak mempercayai telinga mereka. Apakah kamu benar-benar tahu hal bodoh apa yang kamu katakan? Mata Kaisar Ming Tian bergetar karena marah. Jangan ikut campur, dia sudah mati, semuanya sudah berakhir. Tidak akan ada lagi korban, kata Kaisar Yin Tian dingin. Jika dia meninggal, bukankah banyak orang di komunitas Hengsha kuno juga akan meninggal? Tanya Kaisar Yin Tian. Anda, Kaisar Yin Ming sangat marah. Tidak perlu bicara lagi. Kaisar Ibel tiba-tiba mencibir. Ia menatap Kaisar Yin dan berkata, bagaimana mungkin Kaisar Yin yang bermartabat bisa menjadi orang suci dalam semalam? Bagaimana mungkin ia peduli dengan hidup dan mati klannya? Apa yang ia lakukan hari ini hanya menunjukkan bahwa ia telah mengkhianati jalan surga dan 8 suku dewa, dan memilih untuk menjilat sepatu Yan Huang lagi. Oh, benar juga, ini pasti ulahmu sendiri. Jadi kau juga mengkhianati klan Santian. Kaisar Yin Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu melebih-lebihkan. Klanku dan aku tidak pernah mengkhianati jalan surga. Dan tindakan ketiga klanmu kali ini bukanlah kehendak bersatu dari 8 divisi dewa. Jangan anggap dirimu mewakili yang lain. Termasuk Dewa Meteorik, mereka masih memiliki sandera di tangan musuh. Kau boleh mengabaikan nyawa anggota klanmu sendiri, tetapi orang lain belum tentu harus membuat pilihan yang sama. Baiklah kalau kita tidak menyebut para sandera dan pasukan garda depan, tapi begitu sampai di titik ini, ketiga Kaisar Langit pasti akan benar-benar marah. Semua yang mereka bayar adalah untuk kesuksesan, tetapi sekarang semua usaha mereka sia-sia. Saat ini, kedua pasukan masih bertempur dengan sengit. Siapa yang tahu berapa banyak kerugian yang akan mereka tanggung? Ketiga suku itu mempertaruhkan nyawa mereka. Akibatnya, Zantian yang tidak mengambil tindakan, memaksa mereka ke dalam situasi putus asa. Kaisar Yin Tian, tunggu saja, surga akan menghukummu. Kaisar Ibel mengerti bahwa berdebat dengannya hanya akan membuang-buang waktu. Ia dan Kaisar Yin Ming bertukar pandang, dan mereka bertiga tiba-tiba melompat bersamaan, menyerang Li Tianming dan Kaisar Yin Tian lagi. Membasmi adalah kuncinya. Keras kepala, Kaisar Yin Tian berbalik, meraih Li Tianming, dan bergegas ke kedalaman penghalang pelindung Yan Huang. Di belakang mereka, lautan api yang tak terhitung jumlahnya melonjak menuju ketiga kaisar, dan sejumlah besar Ibel Kaisar Yan Huang bergegas untuk menghalangi jalan mereka. Kalian bertiga harus mengejar mereka perlahan-lahan sampai anggota klan kalian tak mampu lagi bertahan dan mati di bintang Kaisar Yan Huangku. Saat itu, semua dewa dari ketiga klan kalian akan ditinggal sendirian. Itu akan luar biasa. Li Tianming kini menjadi penjahat yang telah meraih kesuksesan dan ia tertawa riang. Senyumnya dan kerugian dari tiga suku dewa di medan perang tidak diragukan lagi adalah pedang yang menusuk hati tiga kaisar surgawi, menusuk hati mereka dengan ribuan pedang. Terutama kata-kata ringan yang baru saja diucapkan Kaisar Yin Tian, semakin dia memikirkannya, semakin marah dia jadinya. Ekspresi ketiga kaisar surgawi ini seperti pusaran kematian saat ini, dan tidak seorang pun tahu betapa marahnya mereka. Yang membuat saya makin marah adalah saya punya kekuatan tetapi tidak bisa menggunakannya. Kaisar Yin Tian adalah individu terkuat di seluruh alam semesta. Bisa dibayangkan betapa sulitnya membasmi Li Tianming yang seperti loah di bawah perlindungannya.
Kemarahan semacam ini tidak dapat diterima oleh orang biasa. Melihat ke medan perang lagi, 80 miliar pasang surut binatang berada dalam kekacauan. Klan Dewa Ibel yang tidak terlindungi sedang diserang oleh kavaleri berat Yan Huang. Para dewa moral dan para dewa jahat saling bertarung, dan seluruh medan perang dipenuhi dengan tangisan kesedihan. 3 kaisar surgawi langsung dipanggang di api. Rakyat mereka sangat mempercayai mereka dan bertempur dengan gagah berani untuk melindungi mereka. Tetapi kini, kegagalan mereka benar-benar menjadi aib bagi rakyat mereka. Relik Ordo Alam Semesta dan Kaisar Yintian telah menghancurkan rencana nekat mereka. Semakin aku mengejar, semakin hatiku berdarah. Kalian bertiga, berhentilah menggangguku. Aku cinta damai. Kalau kalian menarik pasukan sekarang, masalah ini akan selesai. Mulai sekarang, kita jaga jarak. Aku tidak akan pergi ke Sang Xingsu, dan kalian juga tidak boleh datang ke Taiko Hengsha. Kalian tak bisa mengejar, kalian tak bisa membasmi mereka, dan rakyat kalian masih merintih kesakitan karena dipukuli. Apa gunanya pulang ke rumah dan punya istri dan anak-anak itu sungguh luar biasa. Kenapa harus dipukuli di sini? Li Tianming merasa benar-benar rileks. Tawanya terdengar biasa saja, tetapi mampu membuat para dewa dari 3 suku marah setengah mati. Ketiga kaisar surgawi diselimuti kabut hitam dan putih tebal, wajah mereka hampir terkoyak, dan andalam mereka mungkin terpelintir. Laporkan kepada Kaisar Langit, ada pasukan Zeus dari klan Dewa Perang di luar, sekitar 8 miliar. Ketika berita ini sampai ke telinga ketiga Kaisar Surgawi, mereka hampir muntah darah. Klan Dewa Zantian awalnya tidak mengirimkan pasukan, mengklaim bahwa itu adalah pertikaian sipil. Akibatnya, Kaisar Yintian diam-diam membawa 8 miliar tanpa sepatah kata pun. Orang yang tidak tahu akan mengira bahwa ia mendukung 3 suku dewa. Pasukan Zeus yang berjumlah 8 miliar dari klan Dewa Perang ini tidak perlu bertindak, tetapi keberadaan mereka sudah memberitahu ketiga kaisar surgawi bahwa mereka adalah badut total hari ini dan tidak dapat berbuat apa-apa. Klan Dewa Perang, bagus. 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 Kaisar Mingtian mengucapkan kata baik 3 kali berturut-turut, dan lidahnya mungkin hampir tergigit. Mereka menderita setiap saat, mudah untuk mundur, tetapi terlalu sulit untuk mengakui kekalahan. Intinya, rencana mereka jelas cukup kejam, tetapi siapa yang tahu bahwa kutukan Taizu akan gagal dan Kaisar Yintian akan membuat pilihan yang luar biasa. Sejujurnya, kemarahan mereka sekarang ditujukan kepada Kaisar Yintian. Klan Dewa Fantasi harus maju. 8 suku dewa harus membersihkan barisan mereka sendiri. Mereka yang mengkhianati bangsanya sendiri harus dihukum oleh surga. Jika kalian ingin menghancurkan Yan Huang, kalian harus membasmi guk-guk-guk-guk pelarian mereka terlebih dahulu. Kata Kaisar Yintian dengan suara galak. Apa yang dikatakannya sebenarnya berarti mereka tidak bisa mengejarnya lebih jauh. Semakin mereka mengejarnya, semakin ia terlihat seperti badut. Intinya adalah 16 miliar pasukan yang mereka bawa tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun di dalam penghalang pelindung Yan Huang. Untuk sesaat, kedua Kaisar Surgawi Yin dan Ming sedang menunggu keputusan Kaisar Surgawi Mo. Panggilan. Kaisar Ibel berhenti dan menatap kedua sosok di kedalaman api yang berkobar di kejauhan. Matanya begitu muram hingga hampir meneteskan darah. Mundur, pasukan. Hanya 2 kata sederhana ini yang tampaknya mencekik andalamnya. Mendengar ini, Li Tianming tersenyum dan berkata, hentikan pertempuran, buka gerbangnya, dan antarkan teman-teman kita dari surga Ibel, dosa, dan suku moral pulang dengan kemuliaan. Berita bahwa Kaisar Yintian telah turun tangan untuk menghentikan Kaisar Santian membasmi Li Tianming telah menyebar di antara 3 suku dewa dan pasukan dewa alam semesta. Kejadian ini telah menyebabkan kepanikan di kalangan masyarakat. Pada saat ini, perintah Kaisar Ibel untuk menarik pasukan, ditambah dengan serangan terakhir Li Tianming yang mematikan dan menyayat hati, bergema di seluruh dunia, membuat 3 suku dewa dan tentara Dewa Zhou merasa tertekan dan tersiksa. Gagal, kekalahan memalukan lainnya. Sejak pertempuran para jenius di Rerun Dewa Yan Huang kuno, 8 dewa tidak pernah menang melawan Li Tianming. Setiap kekalahan lebih buruk dari sebelumnya. Bukan saja dia tidak menang, dia malah mengalami kekalahan besar dan tidak mampu memperoleh keuntungan sedikitpun. Terlepas dari kenyataan bahwa 6 miliar pasukan pelopor terbasmi, mereka tetap tidak dapat menyentuh Li Tianming sama sekali. Sekalipun pengkhianatan Kaisar Yin terhadap 8 suku dewa yang menyebabkan hasil ini tetap merupakan pukulan berat bagi kepercayaan diri 3 suku dewa, pasukan Zhou Shen, dan membayangi mereka, membuat semua orang merasa seolah-olah hati mereka ditusuk oleh ribuan pedang. Ayo pergi, pergi, jangan datang lagi. 8 divisi ilahi dan penguasa tertinggi sedang kacau. Meteor Sunset,
Pengecut sebelum pertempuran. Klan Dewa Perang, bukan saja tidak membantu, tapi malah berbalik melawan musuh. Masalah ini harus diselesaikan setelah kita kembali. Di mana jalan surga? Apakah jalan surga hanya hiasan? Pasukan Zeus dari 3 suku, Ibel, dosa, dan moralitas, kehilangan akal sehat dan mengabaikan segalanya. Sebagai penyerang, saat ini mereka hanya bisa menundukkan kepala dengan putus asa dan mundur bersama dari penghalang pelindung Yan Huang. Kali ini, Li Tianming tidak membasmi mereka semua. Di satu sisi, kerugian mereka tidak besar, efektivitas tempur mereka masih sangat kuat, dan mereka masih unggul dalam jumlah. Jika kita benar-benar ingin menghentikan mereka, itu tidak akan mudah dan hanya akan memperpanjang pertempuran. Di sisi lain, itu karena Kaisar Yin Tian. Kali ini, Kaisar Yin Tian mengambil tindakan dan memengaruhi hasil pertempuran. Apapun konsekuensinya bagi 3 suku dewa dan pasukan dewa alam semesta, pada akhirnya mereka semua akan disalahkan pada Kaisar Yin Tian. Kaisar Yin Tian masih mencoba berdebat di antara 8 suku dewa, sehingga Li Tianming harus memberinya jalan keluar yang mudah. Akibatnya, klan Dewa Yan Huang dan Legiun Hantu Jahat Siwa semuanya berhenti dan mundur, dengan senyum di wajah mereka, bersorak dan merayakan, menyaksikan pasukan Dewa Zeus pihak lain pergi dengan malu. Saya selamat dari bencana lainnya. Kita berhasil. Setiap kali bencana melanda, mereka sebenarnya adalah pihak yang lebih lemah. Bagi para Dewa Yan Huang ini, jika mereka bisa mengalahkan lawan, itu adalah keuntungan yang tak terduga. Jika mereka bisa mengusir mereka dan memastikan keselamatan, mereka juga akan bahagia, karena semua orang tahu bahwa kekuatan Yan Huang terletak di masa depan. Kalau saja tidak ada yang membuka saluran ini, mereka pasti bisa berkembang perlahan-lahan. Di tengah amarah yang bergolak, Kaisar Ibel, Kaisar Yin, dan Kaisar Kegelapan menatap Kaisar Yin dengan tatapan mata yang sangat tajam. Sampai jumpa di lapangan pusat Tiandao, Kaisar Yin Tian. Setelah Kaisar Ibel selesai berbicara dengan muram, ketiga Kaisar Langit berbalik dan menghilang di balik angin dan awan, menghilang di atas matahari. Ketiga suku dewa dan pasukan Zeus yang mereka pimpin pun mundur dengan malu dan meninggalkan medan perang di belakang mereka. Di antara lebih dari 10 miliar prajurit Zeus, hampir semuanya menundukkan kepala. Wajah mereka muram dan kejam, hati mereka dipenuhi amarah seperti magma vulkanik, dan mereka sangat frustrasi hingga hampir muntah darah. Setelah melihat mereka pergi, Li Tianming merasa rileks baik secara fisik maupun mental. Dia menatap bintang-bintang hitam putih yang redup di sekelilingnya dan berkata tanpa daya, "Kakek dan nenek, maafkan aku, lawannya terlalu kuat." Dari Laut Abadi hingga ke sini, telah terjadi 2 pertempuran berturut-turut. Kaisar 7, Kaisar Otak Lalat Capung, dan 3 Kaisar Agung dan 8 Kaisar Ilahi telah menyerang satu demi satu. Bintang Tianji memang tak mampu menahannya. Lupakan saja, kau sudah banyak membantuku dengan melindungiku selama ini. Lebih baik aku simpan sedikit perlindungan ini sebagai kenang-kenangan. Masa depan bergantung padaku, kata Li Tianming dengan sungguh-sungguh. Kedua bintang langit itu tampaknya memahami kata-katanya. Mereka perlahan berhenti berputar, lalu jatuh ke telapak tangan Li Tianming. Li Tianming menanamkan mereka di punggung tangan pencuri langitnya. Dengan cara ini, perlindungan kedua tetua ini tidak akan efektif, tetapi mereka akan menemaniku selamanya. Li Tianming masih bisa berbicara dengan mereka. Dia juga memiliki orang tua Li Muyang generasi ke-8 di matahari ini, Lin Xiao dan Dong Zhenyu, tetapi kedua pasangan ini memiliki beberapa persamaan dan beberapa perbedaan. Li Tianming. Setelah semua musuh pergi, Kaisar Yin Tian menoleh padanya dengan tatapan dingin. "Kemarilah, duduk, dan mengobrol sebentar," tanya Li Tianming. "Aku tidak punya waktu. Aku harus kembali dan membereskan kekacauan ini." Kaisar Yin Tian menatapnya dengan dingin. "Tekanan ini belum hilang. Tekanan ini hanya berpindah darimu kepadaku. Mulai sekarang, kau merasa nyaman, tapi aku merasa tidak nyaman. Tidak apa-apa, paling buruk, kau bisa kembali ke bintang Santiandi dan mengabaikan mereka." "Bagaimana mungkin mereka menyerangmu?" kata Li Tianming sambil tersenyum. Dia sangat puas dengan surat penyerahan Kaisar Yin Tian kali ini. Li Tianming telah memberikan tekanan padanya melalui alam neraka Dasiwa, dan itu masih berhasil pada saat kritis. Mudah bagimu untuk mengatakan itu. Jika bukan karena fakta bahwa ada satu sudut dao surgawi yang hilang dan kebetulan aku yang merawatnya, memberiku ruang untuk beroperasi, aku tidak akan berani membantumu sama sekali. Jika mereka mengerahkan seluruh upaya mereka untuk memperbaiki dao surgawi selanjutnya, aku tidak akan bisa membantumu lagi, kata Kaisar Yin Tian. Berapa lama waktu perbaikannya, tanya Li Tianming. Kaisar Yin Tian meliriknya dan berkata,
Dao surgawi diciptakan oleh leluhur Protos Yan Huang selama satu zaman, dari generasi ke generasi. Bagian ini hanya sedikit yang hilang. Dengan keberadaan Protos Huantian, kemungkinan besar akan diperbaiki dalam 1000 atau 2000 tahun. 1 atau 2000 tahun. Li Tianming tersenyum. Waktu ini hanyalah sekejap mata bagi orang lain yang selevel dengannya. Namun bagi Li Tianming, ini adalah beberapa kehidupan. Kalau begitu kamu baik-baik saja, kembalilah dan istirahat, kata Li Tianming. Jangan terlalu terbawa suasana. Tatapan Kaisar Yintian dalam saat ia menatap ke kejauhan. Setelah kejadian ini, klan Dewa Langit Ilusi pasti akan gelisah. Jika mereka tidak mengendalikan situasi, 8 divisi dewa akan berada dalam masalah besar. Aku tahu, Li Tianming mengangguk. Juga, jangan pernah lupa bagaimana lorong ini dibuka. Orang yang benar-benar ingin menyusahkanmu mungkin belum masuk. Manfaatkan waktu ini untuk mengatur napas, kata Kaisar Yintian. Terima kasih atas pengingatnya, Li Tianming. Bagaimana kamu bisa melupakan semua ini? Dia mengingat semuanya, dan saya mengingatnya lebih jelas daripada orang lain. Jaga dirimu baik-baik. Setelah mengucapkan 4 kata ini, Kaisar Yintian berbalik dan menghilang ke dalam awan api amarah. Li Tianming tidak berusaha menahannya. Setelah Kaisar Yintian pergi, bintang Kaisar Yan Huang kembali sepenuhnya damai, diikuti sorak-sorai yang menggetarkan bumi. Hebat, kali ini kita akhirnya bisa mengalahkan orang menyebalkan kura-kura ini. Wajah Li Wudi dipenuhi kegembiraan. Semua orang merayakan, tetapi ekspresi Li Tianming tidak tenang. Ia berkata kepada Li Wudi, dari Laut Abadi ke seluruh dunia tingkat keberuntungan, jalur sumber daya ini, buah 9 kehidupan, Rerun Dewa Ordo, dan Rerun Dewa Turunan, kalian bertanggung jawab untuk melindunginya dari segi keamanan. Bertindak sekarang, belum waktunya merayakan. Apakah kamu terburu-buru? Li Wudi menggertakkan giginya. Aku sangat cemas. Selama kita tidak bisa melindungi diri sendiri, aku tidak akan bisa tidur, kata Li Tianming. Kamu juga tidak tidur, kata Li Wudi dengan nada menghina. Pergilah, cepat bekerja, desak Li Tianming. Bagaimana sikapmu? Aku ayahmu. Li Wudi terbatuk. Li Tianming kehilangan kata-kata dan berkata, baiklah, kau ayahnya, ayo sibuk. Itu lebih baik, gumam Li Wudi. Juga, selama periode ini, kalian harus menggunakan cahaya agung untuk meningkatkan kekuatan kalian. Kerabat, teman, dan penghuni bintang kekaisaran non-pasukan Zeus saat ini tidak boleh meninggalkan pemakaman Kaisar 9 Naga untuk sementara waktu, kata Li Tianming. Maksudmu, orang kuat lainnya akan menyelinap masuk kapan saja, kata Li Wudi. Omong kosong, kan aku bahkan menyelinap ke bintang Kaisar 9 surga untuk menangkap pangeran mereka. Kali ini, bukankah ketiga Kaisar Langit itu hanya meniruku, kata Li Tianming. Kamu orang yang sentimental, jadi kita harus lebih waspada. Kita tidak bisa memberi mereka bukti atau sandera, kalau tidak, kita akan mendapat masalah besar. Li Wudi mengangguk dan berkata, baiklah, jangan khawatir. Aku akan menyegel pemakaman Kaisar 9 Naga. Tidak seorang pun diizinkan keluar tanpa perintahku. Kita tunggu sebentar sebelum kita menangani ini. Ya, Li Tianming mengangguk. Lalu kamu mau pergi kemana? Tanya Li Wudi. Li Tianming menatap hamparan negeri yang luas dan berkata dengan penuh pertimbangan, sebenarnya, dengan dukungan bintang Kaisar Yan Huang dan kehadiran Kiki, kekuatan tempur kita di pasukan Zeus mulai terbentuk. Setelah 2 pertempuran ini, apakah kau sudah menemukan apa yang paling kurang dari kita? Tak perlu dikatakan lagi, tentu saja, dia petarung papan atas. Li Wudi menatapnya dan menambahkan, dia petarung sejati setingkat Kaisar Langit yang mampu menguasai seluruh dinasti Sang Xingsu. Ya, aku sedang mengembangkan keturunan Yan dan Huang dengan cepat di dunia tingkat penciptaan karena alasan ini. Li Tianming terdiam sejenak, lalu berkata dalam-dalam, namun, hanya mengandalkan pikiran makhluk hidup saja tidak cukup. Pihak lain mungkin tidak memberiku lebih banyak waktu, jadi aku harus memanfaatkan momen ini dan bekerja keras mengembangkan kekuatan tempurku sendiri. Begitu juga denganmu. Sekarang di pihak Yan Huang, seperti para tetua bintang Kaisar dan para abadi-abadi, mereka sebenarnya telah mencapai batasnya. Jika Kaisar ke-7 tidak mau bertindak, maka satu-satunya yang bisa diandalkannya di masa depan adalah Li Tianming, Zi Zhen, dan Ye Lingfeng. Li Wudi dan Li Qingyu juga masuk hitungan, tetapi jangka waktu mereka lebih panjang. Awalnya, yang paling kuat adalah Wei Sheng Moran, tetapi sayangnya dia melarikan diri. Di antara mereka, Li Tianming sudah pasti menjadi pilar dan jiwa. Oke, silakan berlatih. Serahkan detailnya padaku. Li Wudi melambaikan tangannya. Setelah kemenangan, saatnya berpacu dengan waktu.
Li Tianming melirik anggota klan Yan Huang yang masih bersorak. Sebenarnya, kita masih jauh dari kemenangan. Kita baru saja melewati ambang batas. Namun, ia tak menghentikan semua orang untuk bersorak. Yan Huang sudah terlalu lama terdiam. Dalam pertempuran ini, mereka membiarkan seluruh alam semesta menyaksikan kembalinya mereka. Layak untuk dilampiaskan. Dengan Rerun Dewa Ordo yang berasal dari Rerun Dewa, Dewa Zeus akan terus bermunculan di semua dunia tingkat penciptaan. Klan Yan Huang dari Netherworld leluhur adalah tulang punggung kekuatan saat ini, tetapi keturunan Yan Huang di semua dunia tingkat penciptaan adalah masa depan dinasti takdir. Dengan Laut Abadi, dua klan Yan Huang dapat terhubung, dan hanya dengan begitu orang-orang kuat akan terus lahir. Faktanya, orang-orang seperti Long Xing dan Long Qian tidak hanya menjadi dewa alam semesta, tetapi juga bergabung dengan tentara 5 elemen Yan Huang. Kedepannya, akan semakin banyak pionir seperti mereka yang mematahkan belenggu alam. Ini sangat penting. Oleh karena itu, tugas Aurora dan Sui Shen Yao juga sangat berat, karena ada terlalu banyak keturunan Yan Huang di dunia penciptaan, dan Rerun Dewa turunan dari Rerun Dewa Orde awal tidak cukup, sehingga perlu didistribusikan secara adil, dan yang mampu harus mendapatkan sebanyak mungkin untuk menopang pemandangan. Ini melibatkan aturan distribusi dinasti Tianming. Di masa lalu, itu adalah era klan bintang, di mana klan keluarga memonopoli sumber daya. Li Tianming cenderung mendistribusikan berdasarkan kemampuan dan melemahkan distribusi klan. Ketika simbol dinasti Tianming berada di atas klan ilahi Yan Huang, kelas sosial tidak akan kokoh, dan orang-orang berbakat akan memiliki harapan untuk naik ke kelas yang lebih tinggi. Misalnya, 8 golongan dewa saat ini terbagi menjadi darah campuran, raja, dan kaisar, dengan tingkatan yang jelas, dan sangat sulit untuk membuat lompatan. Jika Anda ingin membuat dinasti Tianming lebih kuat, Anda harus menghancurkan sistem klan ini dan memanfaatkan kekuatan para jenius di bawah. Li Tianming tidak perlu melakukan semua ini sendirian. Ia hanya perlu menemukan ide, dan ada banyak orang di sekitarnya yang akan membantunya mewujudkannya. Berdengung, ia terjatuh di tanah berpasir kuning di bawah sinar matahari dan lenyap dalam debu. Ini dunia baru. Meski keras, dunia ini menyembunyikan ambisi luhur anak muda. Di depannya berdiri seorang gadis berambut ungu. Ia tampak telah pulih sepenuhnya dan memiliki kekuatan tak terbatas dalam tubuhnya. Apakah ada cahaya besar yang bersinar? Tanya Zizen. Apakah ada kabar baik? Tanya Li Tianming. Terakhir kali, aku membuka semua 9 mata istana, yang memperlebar jalanku untuk memulihkan kultivasiku. Dengan cahaya agung yang menyinariku, aku bisa memulihkan lebih banyak kekuatan sekaligus selama retretku, kata Zizen. Itu akan bagus sekali. Li Tianming mengeluarkan semua Hongguang Xiaoyao di tubuhnya dan memberikan 70% padanya. Apakah itu cukup bagimu? Tanya Zizen. Gunakan dulu. Kalau tidak cukup, aku akan pergi ke dunia yang kacau untuk mendapatkan lebih banyak. Kakak tertuaku seharusnya mencarikan yang baru untukku, kata Li Tianming. Aku sungguh iri padamu karena memiliki begitu banyak saudara, teman, pengikut, dan orang percaya, kata Zizen. Aku makin iri padamu, kata Li Tianming sambil tersenyum. Aku sendirian, apa yang perlu diirikan? Zizen menggelengkan kepalanya. Tapi jika kau memiliki aku, kau memiliki segalanya, kata Li Tianming. Zizen tertegun sejenak, lalu memutar matanya lagi, kau terlalu percaya diri. Meski dia mengatakannya dengan nada meremehkan, dia tetap membukanya karena dia merasa sedikit bingung dalam hatinya. Mungkin Li Tianming benar. Meskipun dia tidak punya apa-apa, selama dia di sisinya, dia bisa melihat semua energi positif di dunia. Gairah, antusiasme, tanggung jawab, ambisi, kasih sayang kekeluargaan, cinta, semuanya ada di sana. Hati Li Tianming dipenuhi dengan kata tanggung jawab. Rasa tanggung jawab inilah yang membuat Zizen mengaguminya. Kita akan bekerja sama. Setelah mengalokasikan cahaya besar, Li Tianming dan dia duduk bersila. Di gelombang berikutnya, mari kita lihat siapa yang akan tumbuh lebih besar, kata Li Tianming penuh arti. Hehe, Zizen melotot padanya. Berani menggunakan warna. Aku akan berubah. Dari Laut Abadi hingga 3 Kaisar Surgawi, Li Tianming telah mengalami hidup dan mati 2 kali berturut-turut. Di tengah bahaya, Anda secara alami akan memperoleh pemahaman yang lebih baik. Kali ini, ia kembali ke Sang Xingsu dan sekali lagi membangun garis keturunan semua makhluk hidup bersama keturunan Yan Huang dan semua pengikutnya, membentuk jiwa bintang 10.000 roh, dan mengalami pertempuran sejati untuk mempertahankan dan membangkitkan Yan Huang. Seluruh proses ini juga sangat memajukan tatanan kekaisaran Li Tianming. Hal yang sama berlaku untuk pesanan lainnya.
Menggunakan cahaya makro untuk menerangi dunia yang teratur akan lebih langsung. Benda ini merupakan turunan super besar dari rerun dewa yang teratur. Bagian dalamnya jauh lebih rumit, dan komposisinya mustahil untuk dipahami. Namun sebagai pengguna, Li Tianming tidak perlu mempelajarinya secara mendalam. Ia hanya perlu menelannya dalam sekali teguk. Cahaya agung itu bersinar bagai aliran merah yang deras, mengalir deras di sekujur tubuhnya, mendorong pertumbuhan 10 ordonya yang kini telah lengkap. 2 ordo yang ia pahami sendiri, ditambah ordo ciptaan sendiri dari 8 binatang buas yang kacau, membentuk seluruh tubuh Zeus. Setelah kembalinya 6 jiwa kecil Bai Feng, tatanan makhluk hidup pun lengkap. Selama periode ini, ia mengalami kemajuan pesat dan akhirnya menunjukkan keunggulan 45 jiwa bayi kecilnya. Adapun takdir, ia juga telah melepaskannya sepenuhnya. Sekarang hanya ada satu tujuannya, yaitu mengikuti Li Tianming untuk mendominasi alam semesta tanpa batas ini, dan kemudian meninggalkan alam semesta ini untuk melihatnya. Hanya dengan melepaskan diri dari alam semesta ini, kita dapat melihat wajah alam semesta yang sebenarnya. Hanya dengan cara ini kita dapat mengetahui apa sebenarnya binatang-binatang purba yang kacau ini. Kali ini pertumbuhan terobosannya sangat tenang. Jumlah waktu yang tidak diketahui telah berlalu sebelum Li Tianming menyerap semua cahaya besar dan mencapai batas baru. Berikutnya, ia menyerap sumber daya bintang dari matahari, yang mendorong pertumbuhan kekuatan partikel neutron Zeus, sehingga menyebabkan partikel neutron terbelah dan tumbuh. Ketika kekuatan tempurnya yang sebenarnya sebanding dengan dewa kosmik kuno, jumlah partikel neutron yang dirangsangnya meningkat secara dramatis dengan setiap terobosan. Ukuran aslinya mendekati 20.000 meter. Dan sekarang dia berhasil menerobos 2 kali berturut-turut. Dari tingkat kelima alam ilahi Tianzu, ia langsung mencapai tingkat ketujuh alam ilahi Tianzu. Tubuh Zeusnya hampir 2 kali lipat ukurannya, dari hampir 20.000 meter menjadi sekitar 38.000 meter, yang dapat dianggap sebagai gradien 40.000 meter. Terobosan ini tidak diragukan lagi menebus kekurangan Li Tianming dalam hal kekuatan Dewa Zeus, dan ia membawa binatang buas peliharaannya ke puncak baru. Di dunia yang kacau, tidak ada barisan makhluk hidup, tetapi ada keuntungan dalam kekuatan yang teratur. Mungkin saja kita bisa melawan dewa kuno alam semesta tingkat ketujuh. Di dunia teratur, meskipun melompati rintangan lebih sulit, dengan berkah garis kehidupan, seseorang seharusnya bisa bertarung di atas level ketujuh, atau bahkan lebih tinggi. Terlebih lagi, sekarang rerun dewa turunan rerun dewa teratur mulai berdatangan, berkah garis kehidupan masih terus bertambah. Simulasi kesadaran spiritualnya meningkat drastis, ranahnya menembus batas, dan setelah kedua kekurangannya terpenuhi, kekuatan tempur diri Li Tianming melonjak pesat. Baik di dunia yang teratur maupun dunia yang tidak teratur, ia benar-benar telah melangkah ke tingkat puncak alam semesta. Jika aku tidak pergi ke dunia yang kacau, aku mungkin tidak akan bisa mengalahkan Mu Sanfeng sekarang. Dan sekarang, dia telah melampaui para tetua Kaisar Bintang dan benar-benar orang terkuat di Yanhuang. Tentu saja, apakah dia benar-benar yang terbaik atau tidak, Anda harus bertanya pada Zizen di sebelahnya. Klik, klik, klik. Li Tianming berdiri. Bagi para dewa atas dan dewa bintang yang tingginya kurang dari 2 meter, tubuh super tinggi dewa alam semesta, yang tingginya hampir 40.000 meter, tak diragukan lagi adalah penguasa alam semesta yang puncaknya tak terlihat ketika ia mendongak, dan sebuah eksistensi yang mampu mempermainkan sumber bintang. Dengan benda sebesar itu, bahkan jika dilihat dari matahari yang besarnya sama dengan alam semesta, benda itu tidak sebesar bintang gelap seperti dulu. Masih kurangnya tanah di matahari, jadi bahkan gunung yang paling megah pun pasti tidak setinggi Li Tianming sekarang. Melihat dunia dari ketinggian 40.000 meter, alam semesta menjadi semakin kecil. Pada akhirnya, jika Anda mengatakan alam semesta adalah seseorang, maka itu dapat diterima. Li Tianming mendapat firasat bahwa jalur kultivasinya sedang berubah menjadi alam semesta nyata. Meskipun sekarang berukuran 40.000 meter, ia hanyalah alam semesta mini, dan permukaan partikelnya masih jauh dari cukup untuk melahirkan kehidupan. 40.000 meter itu mikrokosmos, dan kaisar surgawi yang setinggi 100.000 meter tidak jauh lebih tinggi. Dan raksasa alam semesta yang tak terbatas. Pikirkan saja dan Anda akan tahu seberapa besar kesenjangannya. Apakah benar-benar ada alam yang dapat mengisi celah yang sangat panjang antara kaisar surgawi 100.000 meter dan alam semesta yang sebenarnya atau, apakah alam semesta yang sebenarnya bukanlah sesuatu yang dapat dicapai oleh para kultivator? Takdir Li Tian mengubah kekuatannya sendiri dan mengalihkan pemikirannya untuk berimajinasi. Saat dia memikirkannya, dia hanya bisa tersenyum pahit, karena jawabannya terlalu jauh dan dia perlu mencarinya sendiri. Ledakan. Pada saat ini,
Di kabut ungu di depan, cahaya ungu yang merusak bersinar, bahkan menelan cahaya Li Tianming, memberi orang perasaan seolah-olah mereka sedang mencuri perhatian. Dalam cahaya ungu, tubuh ungu yang tak terbatas berdiri dan mendekati Li Tianming. Tidak terlalu buruk, Li Tianming mengangkat kepalanya sedikit dan melihat bahwa Zizen kira-kira sebanding dengannya. Alam apa, tanya Li Tianming. Dia sudah menjadi dewa kuno alam semesta tingkat 6. Zizen muncul di hadapannya, cahaya ungu memancar dari tubuhnya, dan suaranya jernih dan tenang. Tingkat 6, setidaknya 60.000 meter, ada apa denganmu, tanya Li Tianming ragu. Bukankah transformasinya lebih dari 60.000 meter, kau ingin melihatnya, tanya Zizen sambil tertawa. Jangan, Li Tianming masih menyukainya seperti ini. Transformasi ini diperkirakan lebih dari 80.000 meter. Zizen memiliki kemampuan yang melampaui levelnya. Ketika ia menghadapi 8 dewa dan kaisar di Sangsingsu, ia mungkin unggul lebih dari 2 level. Jadi, setelah peningkatan ini, kekuatan tempurnya telah mencapai level yang mendekati Kaisar Langit. Seperti yang diharapkan, siapapun yang menyebut kultivasi sebagai pemulihan sungguh hebat. Akibatnya, Li Tianming tidak lagi berani menganggap dirinya sebagai orang terkuat di Yanhuang. Hatinya tentu saja bahagia. Terobosan Zizen bagaikan pertolongan yang tepat waktu baginya. Ada kekurangan para prajurit tingkat atas di Imperial Star. Secara logika, gadis ini memiliki banyak rahasia, tetapi saat ini, dialah satu-satunya yang dapat membantu Li Tianming dalam hal kekuatan tempur. Keduanya hanya saling menatap dalam diam di tengah badai pasir di bawah terik matahari. Li Tianming tiba-tiba meraih tangannya. Apa yang kau lakukan? Zizen tahu suasananya salah dari sorot matanya. Melahirkan seorang anak, kata Li Tianming. Tidak. Dia cepat-cepat menggelengkan kepalanya, wajahnya memerah. Pria ini malu setelah kejadian itu. Sebelum hubungan ini terungkap, dia berinisiatif untuk mengambil langkah ini. Sekarang setelah dia mapan, dia merasa malu dari lubuk hatinya. Kalau tidak, dia tidak akan berubah semudah itu. Kalau begitu terus, aku akan berubah. Dia menggigit bibirnya dengan gugup. Ubah. Seleraku kuat sekali. Li Tianming menggertakkan giginya, hatinya menjadi kejam, matanya menyipit, dan ia melemparkannya ke tanah. An bintang ketujuh menyerang dengan kuat, menembus belenggu bintang dan menyatu dengan lautan bintang yang hangat. Ia mendorong dan berteriak, tetapi akhirnya ia tidak berubah. Malah, ia meringkuk seperti perempuan kecil, merengek. Badai pasir melanda dan pertempuran mengguncang bumi. Di makam Kaisar Sembilan Naga di kejauhan, orang-orang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi mengira bahwa dua binatang raksasa sedang bertarung satu sama lain, menyebabkan badai pasir di seluruh langit dan suara gemuruh samar. Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu sebelum perlahan berhenti. Di tengah badai pasir, Li Tianming mencium keningnya dan berbisik, tidak ada hal lain yang terjadi di sini saat ini. Serahkan saja padamu untuk mengawasinya. Aku akan pergi melihat dunia kekacauan. Kamu baru saja selesai dan sudah memikirkan keempat selir barumu, kan? Zizen memutar matanya dan mendengus. Apa yang kau bicarakan, bukankah aku sudah bilang untuk membereskan semuanya? Li Tianming mencubit telinganya yang masih kemerahan dan berkata dengan serius, keempat wanita jahat ini pasti sedang menyusun rencana jahat. Aku hanya perlu menstabilkan pihakku, tapi aku tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu kematian. Kalau mau pergi, pergi saja. Nggak perlu bilang, kata Zizen sambil merentangkan tangannya. Lebih baik aku saja yang cerita. Li Tianming menepuk pinggang dan pinggulnya, lalu berkata, jangan khawatir, Xiao Feng pasti akan memberitahuku kalau ada apa-apa di sini. Tidak akan lama kalau bolak-balik. Aku mengerti. Melihat bahwa dia benar-benar berbicara tentang bisnis, Zizen tidak ingin membuatnya khawatir, jadi dia berkata, hati-hati dan jangan sampai mendapat masalah. Aku serahkan Undead Eternals kepadamu. Kaisar Tujuh juga ada di sini. Aku sudah mengujinya dan kendali Xiao Liu atas dirinya melampaui batas dunia. Namun, kau tetap harus berhati-hati dengannya, kata Li Tianming. Baiklah, ayo pergi sekarang, tanya Zizen. Baiklah, cepatlah, jarak antara kedua dunia ini terlalu besar, kata Li Tianming tanpa daya. Kamu orang yang sangat sibuk, pasti sangat lelah, Zizen mendengus. Semakin besar kekuatan, semakin besar pula tanggung jawabnya, kata Li Tianming. Bertanggung jawab itu baik, tapi aku khawatir kamu terlalu banyak mengambil tanggung jawab dan tidak akan sanggup, kata Zizen dengan tatapan penuh perhatian. Lelucon apa ini? Jangan remehkan aku bisa menangani apapun. Li Tianming tertawa. Tianjixing sudah hilang, jadi kita harus benar-benar berhati-hati.
Jangan hanya berhati-hati terhadap keempat wanita itu, tapi juga wanita jalang di belakang mereka, Zizen memperingatkan. 13 dan 18, bukankah itu 38? Menerima. Situasi ini memaksa Zizen untuk banyak bicara, tetapi Li Tianming tentu saja tidak akan mengecewakannya. Ia mendengarkan semua yang dikatakannya. Ayo pergi. Zizen tidak ingin membuang-buang waktunya dengan memikirkan masalah percintaan, jadi dia berbalik dan pergi atas inisiatifnya sendiri, menuju ke tempat pemakaman Kaisar Sembilan Naga. Dia sangat baik. Li Tianming menatap punggungnya dan mendesah. Dia merasa sangat beruntung. Tidak peduli tipe gadis seperti apa yang dia temui, mereka semua sangat baik. Meskipun Wei Sheng Moran telah pergi, Li Tianming tidak pernah menyalahkannya atas apapun. Ia percaya bahwa pasti ada perubahan yang tak terelakkan. Ayo, langkah berikutnya. Ia tiba di lorong yang teratur dan tak teratur itu. Di dalam pusaran itu, Mu Qingqing telah menunggunya di sana. Seolah-olah ia telah kembali ke momen ketika ia menjaga potretnya 100.000 tahun yang lalu, menunggu dalam diam. Terobosan lagi hebat. Mu Qingqing berdiri sambil tersenyum. Li Tianming menatap tubuh Dewa Zeus miliknya, yang panjangnya lebih dari 10.000 meter, dan berkata, bagianmu dari tubuh alam semesta akan dibagi lagi dariku. Gadis ini selalu siap tidur dengannya, yang membuat Li Tianming sedikit terdiam. Mu Qingqing menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu berkata, sebenarnya, sekarang tidak ada gunanya. Ini sudah batas kemampuan kloningku. Mulai sekarang, aku tidak akan bisa menjawab panggilanmu sesuka hati. Cukup arahkan tubuh aslimu ke sini. Aku bisa mencapainya, kata Li Tianming. Mu Qingqing hanya menundukkan kepala dan tersenyum, tetapi tidak banyak bicara. Dilihat dari ekspresinya, dia pasti menyembunyikan sesuatu. Apakah ini merepotkanku, tanya Li Tianming. Kita bicarakan nanti saja. Kamu masih dalam masa pertumbuhan. Mu Qingqing mendesah pelan sebelum menoleh ke Li Tianming, dan aku tahu kamu masih jauh dari kata bisa menerimaku, jadi jangan menggodaku. Li Tianming memang bercanda dengannya, tetapi tampaknya itu sedikit menyakitinya. Ia menyadari masalahnya dan berkata, maaf. Jangan, Mu Qingqing berkata cepat, aku mengerti. Lagi pula, semuanya baru bagimu. Ikuti saja kata hatimu. Setelah selesai berbicara, ia tersenyum tipis, merasa jauh lebih baik. Ia melanjutkan, jangan buang waktu. Cepat ubah kekuatanmu. Akhir-akhir ini ada banyak hal yang terjadi di penjara Zero Star, dan keadaannya semakin buruk. Mungkin kau perlu turun tangan. Kondisi. Mendengar ini, Li Tianming memanfaatkan kesempatan itu dan mulai mengubah kekuatannya. Dari keteraturan menjadi kekacauan, sifat kekuatannya telah berubah, tetapi bonus tempurnya masih ada. Saat ia sedang mengubah kekuatannya, Mu Qingqing berdiri di sampingnya, menatapnya dalam diam. Ketika ia melihat Li Tianming telah mengambil bintang Tianji sebagai kenang-kenangan, kekhawatirannya semakin menjadi-jadi. Segera setelah itu, transformasi daya pun selesai. Ayo pergi. Li Tianming menuntunnya menuju penjara bintang derajat 0 sambil bertanya, apakah situasi yang Anda gambarkan terkait dengan keempat kaisar langit wanita itu? Ya, Mu Qingqing mengangguk. Omong kosong apa yang mereka lakukan, tanya Li Tianming dingin. Mu Qingqing ragu sejenak sebelum berkata, tolong jangan marah jika aku memberitahumu apa yang kukatakan. Bercanda, asal mereka tidak menyakiti siapapun yang dekat denganku, bagaimana mungkin aku marah pada mereka? Li Tianming tertawa. Baguslah. Mu Qingqing menghela napas lega. Apa sebenarnya yang terjadi, tanya Li Tianming. Sepertinya mereka selingkuh darimu, kata Mu Qingqing. Li Tianming memikirkan ribuan situasi, tetapi dia tidak dapat membayangkan bahwa itu akan menjadi situasi seperti itu. Apakah ada yang salah, tanyanya tanpa berkata-kata. Jangan khawatir, Mu Qingqing menenangkan dengan lembut. Keempat kaisar wanita roh bulan ini tidak pernah berhubungan dengan pria manapun selama bertahun-tahun. Sekarang mereka bertingkah aneh, bergaul dengan orang-orang yang mencurigakan. Jelas mereka sedang memasang jebakan untuk memikatmu. Jadi, kau hanya perlu mengabaikan mereka. Sedikit membosankan. Li Tianming menggelengkan kepala dan mencibir, mereka menyamar sebagai Dewi Ibu Suci, tapi tetap saja menggunakan trik seperti itu. Membosankan sekali. Memang, Mu Qingqing juga sama meremehkannya, lalu berkata, tapi itu tidak masalah. Selama kau tidak peduli, tindakan mereka akan sia-sia, dan pada akhirnya, merekalah yang akan merasa jijik. Hanya bercanda, tentu saja aku tidak peduli, kata Li Tianming. Mu Qingqing merasa lega setelah mendengar ini, dan ia sedikit terdiam. Orang-orang zaman sekarang sangat membosankan.
Semua orang tahu kau menikahi keempat kaisar langit wanita ini hanya untuk mempermalukan dan menekan mereka, bukan sebagai suami istri sungguhan. Tapi mereka bertindak gegabah, dan orang-orang itu tidak punya pilihan lain selain menertawakanmu dan memberimu gelar kaisar langit hijau. Sungguh menyebalkan. Untungnya, kau tidak peduli. Apa kaisar langit hijau? Sebelum Li Tianming sempat bereaksi, Ying Huo menjulurkan kepalanya. Ia tertawa terbahak-bahak seolah-olah klitorisnya ditusuk di tulang. Hahaha. Ia tertawa terbahak-bahak hingga rambutnya hampir rontok, tetapi ia terus berteriak, Kaisar Langit Hijau, hahaha, Kaisar Langit Hijau. Kalau kau sakit, mati saja. Jangan mempermalukan dirimu di sini. Oke. Li Tianming mencengkeram lehernya dan berkata dengan tegas, bagaimana kau bisa jadi bos seperti ini? Lihat saudara-saudarimu. Siapa yang tersenyum? Lan Huang tiba-tiba mulai merokok di sampingnya, dan kedua kepala naga itu mendongak ke langit dan tertawa keras. Haha, Kaisar Langit Hijau. Ia bereaksi sedikit terlambat dan tertawa pada waktu yang tepat. Diam, Li Tianming masih bisa menahannya. Membuat teman binatangnya tertawa jelas merupakan hal yang sangat kekanak-kanakan dan membosankan, jadi mengapa ia merasa begitu tercekik? Orang pembawa sial, kamu nggak mungkin nikah sama orang yang nggak kamu suka. Sekalipun cuma nama, kalau dia selingkuh di luar, nggak bakal seru. Tampaknya agak terlambat untuk menyadari masalah ini sekarang. Mu Qingqing bingung dan menatapnya kosong. Kau tidak peduli, kan? Tidak mungkin, kau tidak terlalu menyukainya. Baiklah, berhenti bicara, kata Li Tianming. Hei, ini jebakan tingkat rendah, jangan sampai terjerumus. Lagi pula, kau sudah menyimpan bintang Tianjimu, tanya Mu Qingqing khawatir. Li Tianming melirik bintang-bintang hitam putih di punggung tangannya dan berkata dengan tenang, aku tidak akan bergantung pada perlindungan leluhurku seumur hidupku. Karena pihak lain sudah bergerak, aku hanya perlu melawannya. Terus terang, kamu hanya peduli dengan reputasimu dan hanya bisa menerima bahwa orang lain menghormatimu, kata Mu Qingqing dengan suara rendah. Oh, kamu mengerti lagi. Li Tianming memelototinya. Setelah mengubah kekuatan Zeus dari dunia yang kacau, ia bergegas menuju penjara bintang 0 derajat tanpa menoleh ke belakang. Mu Qingqing dibiarkan berantakan tertiup angin, merasa sedikit geli dan tak berdaya saat ia berkata, ada apa dengan orang ini? Terkadang dia terlihat seperti kaisar abadi, dan terkadang dia kekanak-kanakan seperti anak laki-laki dewasa. Konyol dan imut sekali, Melihat Li Tianming seperti ini, ia tahu bahwa Li Tianming tergila-gila dengan sebutan Kaisar Hijau. Jika gelar ini benar-benar populer, banyak orang yang tidak mengetahui detail hubungan sebenarnya antara Li Tianming dan keempat kaisar wanita akan tertipu dan sepenuhnya menempelkan label ini pada Li Tianming. Dengan baik, tiba-tiba teringat bahwa memang ada daun hijau di dahi Li Tianming. Mu Qingqing bergidik dan menjadi semakin khawatir. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, bisa jadi akan menjadi kutukan, yang akan merepotkan. Sungguh tidak mudah untuk menekan keempat wanita kejam ini. Jika Anda menikahi mereka tetapi gagal meyakinkan mereka, Anda pasti akan menghadapi tantangan lebih besar dan bahkan menderita pembalasan yang lebih besar. Terlebih lagi, jika hal semacam ini sudah tergolong konflik rumah tangga, akan sangat sulit bagi Li Muyang dan yang lainnya untuk mengatasinya. Sekalipun mereka adalah pasangan palsu, kini bagi Zeus dan Dewa Bintang biasa, itu dianggap pernikahan yang sah, dan secara nama, tidak ada cara untuk menghindarinya. Ketika situasi tak terkendali, kita hanya bisa menyerah. Tapi jika kita menyerah, buah kemenangan di negeri Wuxu akan hilang. Mu Qingqing merasakan sakit kepala dan khawatir saat dia mengikuti Li Tianming kembali ke penjara bintang derajat 0. Tidak boleh terjadi apa-apa dalam waktu dekat. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengikuti Li Tianming. Keduanya memasuki penjara bintang derajat 0 dan langsung menuju kota Kaisar Pencuri Surga tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mu Qingqing ingin berbicara, tetapi masih ada jarak yang besar antara dirinya dan Li Tianming. Berkali-kali ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi mengurungkan niatnya dan akhirnya tidak membuka mulut. Tak lama kemudian, keduanya memasuki kota Tiandi. Tubuh Dewa Zeus milik Li Tianming kini hampir mencapai 40.000 meter panjangnya. Begitu ia memasuki kota Kaisar Langit Pencuri, ia tentu saja sangat mencolok. Ia adalah salah satu Dewa Zeus teratas di alam semesta yang kacau. Pangeran kecil telah kembali. Gemuruh guntur yang tiba-tiba terdengar menggema di seluruh kota Kaisar Tiandi. Orang-orang berbondong-bondong keluar untuk memberi penghormatan dan menyaksikan Li Tianming kembali, seolah-olah mereka akhirnya mendapatkan keyakinan mereka. Jelas saja, Zeus dari penjara bintang 0 akan berdiri teguh di pihak Li Tianming, jadi mereka tidak akan meneriakkan sebutan-sebutan yang tidak senonoh,
tetapi akan menahan amarah di dalam hati, menunggu Li Tianming kembali dan pamer. Pangeran kecil, kau harus membuat mereka membayar. Apa-apaan ini? Datang ke kota Tiandiku untuk menggoda istri kaisar kecilku. Patahkan kaki mereka. Di tengah kemarahan para pahlawan ini, beberapa individu rasional muncul dan mendesak khawatir, jangan terlalu percaya diri. Pangeran muda memang membuat kemajuan pesat, tetapi orang-orang ini adalah pilar-pilar penjara bintang utama. Bagaimana mungkin mereka bisa ditindas? Kecuali Kaisar Pencuri Surga dan Putra Kaisar Agung mengambil tindakan. Yang menjijikkan dari orang-orang itu adalah mereka selalu tersenyum dan bercanda. Kita, Kaisar Pencuri Langit, tidak punya alasan untuk menyentuh mereka. Kita hanya bisa membiarkan mereka bersikap menjijikkan di sini. Ya, sekarang masa damai. Kita tidak mampu menyinggung dewa. Awalnya, para pahlawan marah, tetapi tak lama kemudian mereka menjadi khawatir. Tak ada yang bisa dilakukan. Keempat kaisar wanita itu adalah penguasa penjara roh bulan, dan kekuatan mereka bahkan lebih besar daripada penjara 0 derajat. Meskipun mereka sudah menikah di sini, mengingat status mereka, mereka ingin bertemu beberapa teman. Kaisar Pencuri Surga tidak bisa menghentikan mereka, kan? Ngomong-ngomong, sekarang pangeran kecil sudah kembali, keempat orang itu seharusnya tidak berani lagi membawa orang-orang itu berkeliling kota setiap hari. Itu belum tentu benar. Kalau kau tanya aku, seharusnya aku sudah lama menceraikan mereka dan menerimanya begitu saja. Sulit untuk menekan mereka. Li Tianming bahkan belum tiba di istana Kaisar Kun, tetapi telinganya hampir kapalan karena mendengar semua obrolan itu. Sepertinya seluruh kota Kaisar Tiandi sedang membicarakan masalah ini, yang menunjukkan betapa besarnya masalah yang telah dibuat pihak lain. Dalam sekejap mata, istana Kaisar Kun sudah berada tepat di depan. Aku akan masuk bersamamu, kata Mu Qingqing dari belakang. Tidak perlu. Li Tianming menatap ke depan dengan tatapan agak dingin. Oke, Mu Qingqing berhenti. Melihat Li Tianming memasuki istana Kaisar Kun lebih dulu, ia segera mengingatkannya. Ketiga pria ini adalah Long Xuanzhao, putra penjara naga lilin, dan Chang Shentu, putra penjara Changhai. Mereka berdua lebih tua dan segenerasi dengan keempat kaisar langit perempuan itu. Mereka juga sangat kuat. Tiga orang apa tidak ada satu lagi? Li Tianming berhenti dan berbalik untuk bertanya. Yang satunya lagi adalah seseorang yang kau kenal. Orang yang sudah kau janjikan selama 1000 tahun, kata Mu Qingqing malu-malu. Mari kita bicarakan tentang Lin Xiaoting. Li Tianming menertawakan dirinya sendiri ketika mengatakan ini. Di penjara kekacauan kerajaan Suzaku, ia dan Lin Xiaoting awalnya menjadi musuh bebuyutan karena Mu Qingqing. Kemudian, Lin Xiaoting menikah dengan Yue Lingji dan diracuni oleh bubuk pemotong akar. Akibatnya, ketika ia datang ke sini, benda ini digunakan untuk mencurinya. Mu Qingqing mengingatkan dirinya sendiri tentang status dan posisi mereka, takut ia akan menderita kerugian. Namun, apakah Li Tianming orang yang akan menderita kerugian? Dek, gerbang istana Kun diterguncang terbuka, dan pemuda berambut putih itu seakan kembali ke 100.000 tahun yang lalu dan melangkah ke aula. Di ujung aula, sebuah potret yang berusia 100.000 tahun tergantung di sana selamanya. Pemuda dalam potret itu tampak hidup, cahayanya menyinari Li Tianming, dan keduanya saling tumpang tindih. Seorang wanita mengenakan jubah naga emas dan hitam berdiri di depan potret itu, mengamatinya dengan tangan di belakang punggungnya. Ia memiliki aura kekaisaran dan kehadiran yang kuat. Dimanapun ia berada, seluruh tempat itu sunyi senyap, bahkan lilin-lilin di istana Kaisar Kun pun tak berkedip. Setelah pintu terbuka, dia sedikit membuka bibir merahnya, dan dengan suara rendah dan jauh, dia mengaguminya. Lukisan itu sangat bagus, sangat hidup. Hanya kau di sini, di mana yang lainnya? Tanya Li Tianming. Dia sedang minum anggur dan bermain piano di halaman belakang. Kaisar Long Tian berbalik, menatapnya dengan pandangan samar, dan berkata dengan gembira, bintang Tianji sudah disingkirkan, dan kau masih berani mendekatiku. Apa kau tidak takut mati? Aku hanya seorang selir, mengapa aku harus takut padamu? Li Tianming bahkan tidak memandangnya, berjalan melewatinya dan menuju halaman belakang. Kedua pria itu berpapasan dalam jarak yang sangat dekat, dan pada titik terdekat, jarak mereka hanya sekitar 100 meter. Bagi dua dewa Zeus yang tingginya puluhan ribu meter, rasanya seperti mereka sedang berpapasan. Sepanjang proses, Li Tianming mempertahankan aura alami dan kuatnya tanpa menyerah sedikitpun. Tanpa disadari, kedua orang dengan temperamen yang sama ini saling berhadapan. Ketika Li Tianming melewati Kaisar Taki, alisnya sudah berkerut, jelas karena tingkat pertumbuhan anak laki-laki ini telah melampaui harapannya. Tekanan dari tubuh Zeus,
yang tingginya lebih dari 10.000 meter, ke tubuh Zeus, yang tingginya mendekati 40.000 meter, berbeda. Li Tianming kini telah mencapai ambang batas mereka dan sudah bisa menjadi ancaman bagi An Bintang ketujuh mereka. Itu berbeda, itu memang berbeda. Begitu rasa penindasan laki-laki ini terbentuk, hal itu menjadi mengancam. Begitu saja, Li Tianming melangkah ke halaman belakang. Begitu masuk, ia mendengar suara harmonis sitar dan qin, tawa merdu, dan aroma anggur yang kaya. Dari kejauhan, saya melihat 3 pria dan 3 wanita di halaman. Ada yang bermain piano, ada yang membaca puisi, dan ada yang menari dengan pedang. Mereka semua tertawa dan berbicara dengan harmonis. Melihat betapa mesranya mereka, rasanya akan sama saja jika mereka pergi keluar. Pantas saja orang luar memberinya gelar Kaisar Langit Hijau. Tentu saja, Li Tianming sekilas tahu bahwa ini hanyalah pertunjukan baginya. Keempat kaisar wanita ini terlalu luar biasa. Lin Xiaoting, sebagai rekan terdekat mereka, sebenarnya masih sedikit tertinggal, belum lagi 2 lainnya. Jadi, Kaisar Ji, Kaisar Tu, dan Kaisar Tong semuanya sangat bangga. Bagaimana mungkin mereka mengorbankan kesucian mereka yang paling membanggakan hanya demi Li Tianming? Akan tetapi, meskipun kita tahu itu hanya sandiwara, siapakah yang bisa bahagia melihat mereka bertingkah begitu harmonis di wilayah mereka sendiri? Li Tianming berdiri di dekatnya. Mereka masih memainkan qin. Lin Xiaoting, yang mengenakan jubah brokat galaksi ungu, melihat Li Tianming dan berhenti memainkan seruling. Ia bertanya kepada Li Tianming sambil tersenyum, "Pangeran kecil, menurutmu bagaimana aku memainkan lagu air hijau dan mata air hijau?" Li Tianming terkekeh dan berkata, "Tiup saja papan ibumu. Kalau suasana hatimu begitu halus, sekalian saja kau berlutut dan meniupku." Lin Xiaoting tercengang. Mendengar kata-kata belak-belakan Li Tianming, ketiga kaisar langit wanita itu berhenti bermain dan menoleh dengan wajah tegas, seolah-olah mereka terdiam mendengar kekasaran Li Tianming. "Pangeran cilik, kau tidak pantas bicara kotor di depan wanita cantik." Seorang pemuda berjubah biru berdiri sambil memegang pedang. Dialah yang tadi menari dengan pedang itu. Orang ini tidak lain adalah putra kaisar penjara bintang Shanghai, bernama Chang Sentu, yang merupakan teman dekat Lin Xiaoting dan seusia. "Bodoh amat John kalian bertiga, cepat keluar dari sini dan berhenti mengganggu istriku," kata Li Tianming. Pihak lain tidak bermain sesuai aturan, jadi dia juga tidak bermain sesuai aturan. Dia hanya memotong simpul Gordian. Lagi pula, siapa yang punya waktu untuk menghadapi sarkasme mereka? Kata-kata yang sederhana dan kasar ini membuat ekspresi ketiga kaisar wanita tersebut tampak agak bermakna. Mereka pasti menyadari bahwa Li Tianming telah menyimpan bintang Tianji. Pada saat ini, Kaisar Tongtian, yang berada di peringkat ketiga dan cukup menawan, tiba-tiba berdiri, meraih lengan Chang Sentu, dan berkata dengan nada meminta maaf, "Putra Kaisar Chang, aku sungguh minta maaf telah membiarkan seorang pria kasar mengganggu kesenanganmu. Bagaimana kalau begini aku akan mengunjungimu lagi nanti dan bertukar ilmu pedang denganmu." Begitu dia selesai berbicara, seberkas pedang tiba-tiba datang dan dengan kasar memaksa dia dan Chang Sentu terpisah. Mata Chang Sentu dan Tong Tiandi berubah dingin. Anak ini berani bertindak langsung. Mereka saling memandang dengan dingin, hanya untuk melihat Li Tianming menghunus pedang Dong Huang, menunjuk Chang Sentu, dan berkata, "Tidak perlu menunggu sampai hari lain. Beraninya kau menggoda selirku saat aku pergi hari ini, aku akan mengambil sumber dosamu dan membuatkan anggur untuk binatang pendampingku. Aku tidak mau meminumnya." "Leo kecil, minum saja sendiri," kata Ying Huo cepat. "Saya juga tidak minum." "Tidak." Semua orang berkata tidak, jadi Ying Huo menamparkan Miao Miao hingga terbangun dan bertanya, "Kakak Miao, Xiao Li ingin membuat anggur tidur, kamu mau?" Miao Miao mengantuk dan berkata dengan lesu, "Aku kurang tidur akhir-akhir ini. Aku cuma bisa tidur 11 jam 7/4 sehari. Aku minum. Kue, minum. 4.400.